Kami datang sujud menyembah Tuhan dengan hati bersyukur, karena Kau Bapa kami yang baik. Dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus, syukur karena diberikan putranya Yesus. Dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus, syukur karena diberikan putranya Yesus. Kini yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya karena perbuatannya pada kita. Syukur. Kami datang dengan hati bersyukur, dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus, syukur karena diberikan putranya Yesus. Dengan hati bersyukur, dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus, syukur karena diberikan putranya Yesus. Kini yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya karena perbuatannya pada kita. Mari kami percaya, nyanyikan. Kini yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya karena perbuatannya pada kita. Kini yang lemah dikuatkan, kini yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya karena perbuatannya pada kita. Syukur, ku naikkan syukurku, ku naikkan pujianku, ku naikkan sembahku hanya kepadamu, Allah kami yang hidup, Allah kami yang besar, Allah kami yang kudus. Kami bersyukur Tuhan, sebab anugerah-Mu besar, cinta-Mu berlimpah dalam hidup kami, kasih setia-Mu selalu baru. Sungguh Kau Bapa yang baik, Kau saja Allah yang setia, Kau saja Allah yang baik. Tiada yang seperti-Mu Bapakku, tiada yang seperti-Mu Allahku. Oh kami bersyukur Bapa, lebih dan lebih lagi membawa pujian kami, membawa sembah kami, membawa korban syukur kami hanya bagi-Mu.
Shalom semuanya. Hari ini kita akan sama-sama mendengar dan membacakan firman Tuhan dari kitab Filipi. Filipi 4 ayat 4 sampai dengan 9. Mari kita baca sama-sama. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Dari berbagai ayat firman Tuhan ini, mari kita lihat beberapa hal yang menjadi pembelajaran kita pada hari ini. Yaitu firman Tuhan berkata bersukacitalah, bahkan dikatakan bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Padahal dalam kehidupan kita ada yang dengan mudah kita bersukacita. Waktu segala keinginan kita dipenuhi dan dijawab oleh Tuhan, maka kita akan sangat mudah bersukacita. Tapi coba sebaliknya. Waktu hal-hal yang kita inginkan, kita harapkan, ternyata tidak menjadi kenyataan. Bahkan jauh daripada apa yang kita harapkan. Masihkah kita bersukacita atau kita berubah menjadi berduka cita? Tapi hari ini kita diingatkan, bahkan 2 kali dikatakan di dalam Filipi 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Jadi Tuhan mengingatkan kembali kepada kita untuk memilih bukan berduka cita lah, tapi justru perintahnya adalah bersukacitalah, bahkan senantiasa. Artinya dalam berbagai peristiwa yang kita sukai, bahkan untuk berbagai peristiwa yang tidak kita sukai. Kedua, biarlah kita terus-menerus memiliki kebaikan hati. Sehingga segala hal, waktu kita mengalami hal-hal yang tidak enak, tidak menyenangkan kita tetap memiliki kebaikan hati dan dapat merespon dengan benar. Ketiga adalah janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Artinya bisa kita hidup khawatir. Tapi kekhawatiran itu tidak akan mengubahkan ke arah yang lebih baik. Tapi waktu kita jangan khawatir, berharap bergantung kepada Tuhan, maka sesuatu yang berdampak akan memberikan dampak yang jauh lebih baik dibanding kita terus hidup di dalam kekhawatiran sehingga kita tidak mau melakukan apapun juga. Dan dikatakan nyatakanlah kekhawatiranmu itu dalam segala hal, dalam keinginanmu kepada Allah. Artinya kita bisa berharap dan berbicara dan dalam doa dan permohonan kita dengan ucapan syukur, bukan dengan ngomel, bukan dengan mengumpat, tapi dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Tuhan mau mendengar setiap ucapan syukur. Tuhan mau mendengar doa dan permohonan kita. Dan terakhir adalah yang saya mau ambil adalah ingat bahwa akhirnya pikirkanlah semua yang benar. Artinya kita bisa memikirkan yang tidak benar. Pikirkanlah semua yang mulia. Artinya kita punya pilihan untuk memikirkan juga semua yang tidak mulia. Dianjurkan juga, diperintahkan juga supaya kita memikirkan semua yang adil. Artinya kita pun bisa memilih untuk memikirkan yang adil. Tapi biar kita memikirkan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang patut dipuji, semua yang kebajikan. Pikirkanlah semuanya itu dan bukan sebaliknya. Karena itu akan mendatangkan hal-hal yang signifikan yang berdampak bagi kita. Kita punya pilihan untuk memilih apa yang perintah Tuhan katakan untuk kita lakukan. Sehingga dampaknya pun akan kita alami sesuatu yang luar biasa bersama dengan Tuhan sesuai dengan firman-Nya. Demikian firman Tuhan pada hari ini dan mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur
bahwa kami diberikan kekuatan senantiasa. Kami bersyukur mempunyai Bapa yang mendengar doa dan permohonan kami. Bapa yang memperhatikan kami dalam berbagai situasi yang kami alami. Terima kasih untuk kebaikan kemurahan Tuhan yang senantiasa kami alami hari demi hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Filipi 4. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Nasihat-nasihat terakhir. Euodia kunasihati dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan, kuminta kepadamu juga, Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah, yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Terima kasih atas pemberian jemaat. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya, yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan, karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Salam. Sampaikanlah salamku kepada tiap-tiap orang kudus dalam Kristus Yesus. Salam kepadamu dari saudara-saudara, yang bersama-sama dengan aku. Salam kepadamu dari segala orang kudus, khususnya dari mereka yang di istana Kaisar. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai rohmu.